Selamat pagi, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita matematika untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari yaitu satuan debit. Tentunya masih bersama Anisya Kusniadi. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran ya. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian melihat air terjun? Nah, pernahkah terlintas dalam pikiran kalian kira-kira dalam waktu 5 menit air terjun itu mampu mengalirkan air berapa liter ya? Nah, itulah yang kita pelajari untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai rumus dan satuan debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan segitiga yang tampak pada gambar, yaitu V untuk menyatakan volume, D untuk menyatakan debit, dan W untuk menyatakan waktu. Sama seperti ketika kita belajar mengenai satuan dan rumus kecepatan pada pembelajaran sebelumnya. Hal ini juga berlaku ketika kita mempelajari tentang rumus dari debit. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam satuan seperti meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter, dan satuan yang lainnya. Sedangkan untuk waktu dapat dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi, satuan debit merupakan penggabungan dari satuan volume dan satuan waktu. Misalnya, liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Nah, bagaimana cara untuk menentukan rumus dari volume, debit, dan waktu? Kita lihat. Untuk mencari rumus dari volume, maka volume ini yang berwarna hijau dapat kita tutup. Sehingga volume dinyatakan dengan rumus yaitu D dikali W, yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Begitu juga untuk menentukan rumus dari debit. Di sini kita akan menutup D yang berwarna pink sehingga didapatkan bahwa debit sama dengan volume dibagi waktu. Dan untuk menentukan rumus W di sini waktu, maka W di sini akan kita tutup sehingga W sama dengan V per D. Cukup mudah ya untuk mengingat rumus ini, asalkan kalian mengingat mengenai segitiga PDW tersebut. Nah, sekarang perhatikanlah contoh beberapa soal untuk konversi satuan debit berikut ini. Untuk contoh yang pertama, kita akan mengkonversikan 45 meter kubik per menit menjadi satuan desimeter kubik per menit. Ingat, untuk debit terdapat dua satuan, yaitu satuan volume dan juga satuan waktu. Nah, kita perhatikan di sini untuk satuan dari volumenya mengalami perubahan, yaitu dari meter kubik kita rubah menjadi desimeter kubik. Sedangkan untuk satuan waktunya yaitu sama-sama menggunakan satuan menit. Sehingga untuk proses pengkonversiannya adalah 45 meter kubik per menit. Di sini kita merubah meter kubik ke desimeter kubik karena turun satu tangga sehingga kita kalikan 1000, sehingga 45 dikali 1000 adalah 45.000 desimeter kubik per menit. Karena satuan waktunya di sini adalah sama, sehingga yang kita rubah hanya satuan volumenya saja, yaitu meter kubik kita ubah menjadi desimeter kubik dengan cara dikalikan 1000. Untuk contoh yang kedua, 5 desimeter kubik per detik akan dirubah menjadi desimeter kubik per menit. Jika di nomor 1 yang dirubah adalah satuan volumenya, untuk nomor 2 ini kita merubah hanya di satuan waktunya saja, karena satuan volumenya sama-sama desimeter kubik. Di sini kita akan merubah detik menjadi menit. Ingat, yang sering kita lakukan kesalahan yaitu bahwa 1 detik itu adalah 1 per 60 menit. Jadi jangan langsung dibagi dengan 60, tetapi dibaginya itu adalah dengan 1 per 60. Sehingga proses pengkonversiannya akan menjadi 5 desimeter kubik. Di sini tidak mengalami perubahan dan 1 detik adalah 1 per 60 menit. Sehingga
untuk tanda per sama artinya dengan pembagian yang akan berubah menjadi kali, dan 1/60 ini akan kita balik sehingga menjadi 60/1. 5 dikali 60 hasilnya adalah 300 desimeter kubik per menit. Dan untuk contoh yang ketiga, 720.000 cm kubik per menit akan kita rubah menjadi desimeter kubik per detik. Nah, untuk contoh yang ketiga ini sama-sama keduanya mengalami proses pengubahan ya. Untuk cm kubik kita rubah menjadi desimeter kubik, yaitu naik satu tangga, maka akan kita bagikan dengan 1000 dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga 720.000 kita bagi dengan 1000 karena naik satu tangga menjadi 720 desimeter kubik, dan 1 menit sama dengan 60 detik, dan akan kita lakukan proses pembagian sehingga 720 desimeter kubik per 60 detik sama dengan 12 desimeter kubik per detik. Selain untuk proses pengkonversian dari satuan debit ini, masalah debit pun dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya pada contoh berikut ini. Pada pukul 12.00, debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15? Nah, pada pukul 12 sampai dengan pukul 15, maka untuk lamanya waktu adalah 3 jam. Dari pukul 12 sampai pukul 15 kita lakukan pengurangan, 15 dikurangi 12 maka hasilnya adalah 3 jam. Nah, kemudian 3 jam ini harus kita konversikan menjadi menit. Kenapa dijadikan menit, tidak sampai di satuan jam? Kita kembali lagi kepada satuan debit yang diketahui pada soal. Karena pada soal diketahui satuannya adalah meter kubik per menit, maka untuk satuan waktunya kita lakukan berdasarkan soal. Karena waktunya menggunakan satuan menit, maka di sini kita akan merubah waktunya juga dalam satuan menit. Tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam proses penghitungan. Lalu kita masukkan, karena di sini yang dicari adalah volumenya, dan untuk rumusnya adalah V sama dengan D dikali W. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 5 meter kubik per menit, dikali waktunya adalah 180 menit, sehingga hasilnya adalah 900 meter kubik. Jadi, volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15.00 adalah 900 meter kubik. Ingat, untuk soal cerita yang berkaitan dengan debit, maka untuk satuannya, untuk proses penghitungan, kalian lihat dulu satuan debit yang ada pada soal. Kalau misalkan di sini satuan volumenya adalah liter, maka pada soal di sini untuk penyelesaiannya volumenya juga dalam satuan liter. Dan untuk waktunya, misalkan di sini satuannya adalah detik, maka pada soal pun untuk penyelesaiannya juga menggunakan satuan detik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian dalam proses penghitungan. Baiklah anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian untuk materi hari ini, kalian dapat mengerjakan 5 soal berikut ini. 3 soal untuk proses pengkonversian dari satuan debit, dan 2 soal cerita yang berkaitan dengan debit. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini mengenai debit. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian yang di rumah, selamat belajar ya. Meskipun di rumah saja, harus tetap semangat belajar dan tak lupa selalu jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Salam sehat dan semangat belajar di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.